Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kamu dapat salam dari ayam. Hari ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan November ya, November 2021. Dan ini untuk zodiak Sagittarius. Oke, Sagittarius. Pembacaannya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan ataupun karir. Energinya pun bisa terbalik ya. Bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu ya. Jadi kalau memang tidak resonate, tidak sesuai, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya. Berarti memang bukan untuk kamu ya. Ambil simpelnya seperti itu. Kenapa? Karena ya kita nggak bisa juga mematok suatu hal yang general, apalagi sesuatu hal yang umum di YouTube itu hanya untuk kita ya. Nggak bisa, kita yang bakal sakit sendiri gitu ya. Perlu banget untuk dipahami ya, karena pembacaan seperti ini adalah pembacaan untuk menghantar kalian agar kalian personal reading. Misalnya kalian mau ya, dan begitu energinya bakal terbaca hanya untuk kamu. Oke. Dan aku juga menawarkan personal reading. Silahkan klik link di bawah sini ya, entah konseling secara astrologi, spiritual, tarot, ataupun secara astrologi Vedic atau astrologi Hindu ya. Dan kalau kamu ingin tahu birth chart kamu aja juga bisa, silahkan klik link di situ ya. Oke. Menawarkan untuk paid counseling. Oke. Sagittarius. Di sini ada wounding more for others, put me into an energy of abundance. Oke, ada flip card di sini. Kita lanjut ambil kartu yang lainnya ya. Sagittarius. Dan ingat, walaupun ini untuk November, aku bacanya masih di pertengahan Oktober, jadi bisa aja udah terjadi di Oktober ini ya. Ada when I merge my desire with faith, I can take action from a place of peace rather than control. Dan ada when I connect to the realm, when I connect to spiritual realm, I open the door to receive divine guidance, clear direction, and great wisdom. Dan di bottom of the deck-nya ada, terbalik. I can decide today to recalibrate my energy and commit to love and joy. Oke, untuk Sagittarius ya, aku ngerasakan energi yang much better atau ngerasa yang lebih baik di sini ya. Energi yang ngerasa yang terjadi saat ini ya, sebenarnya bukan hal yang begitu buruk ya. Seseorang akhirnya mengerti sebenarnya apapun yang terjadi saat ini pasti ada alasannya. Itu yang aku lihat ya. Dan seseorang di sini udah bisa mengartikan apa itu cinta, apa itu kasih sayang di masa ini, walaupun butuh waktu yang gak sebentar untuk mencapai posisi ini. Dan that's okay ya, karena memang seperti itulah hidup. Kita nggak tahu kapan kita benar-benar paham, namun setidaknya kita mencoba banyak cara, entah secara energi ataupun maksudnya ya kita cobanya nggak langsung action gitu, kita coba secara energi dulu dengan ibaratnya lepasin kontrol. Jadi ini yang aku lihat di sini, Sagittarius energi seseorang yang mencoba untuk nggak mengontrol apa-apa, dan di sini bagus ya. Dengan begitu justru keadaan aku ngelihat berjalan dengan semestinya. Gak ada energi yang menuntut untuk cepat-cepat di sini. Ini yang aku lihat ya. Oke, kita lihat tarotnya. Sorry, aku cut tadi videonya untuk nyalakan lilinnya. Oke,
Di sini ada Eight of Swords. Oke. Ini energi yang terbangun karena memang seseorang merasa memang dia udah cukup keras dengan diri dia, ya. Seseorang ngerasa dia terlalu menuntut diri dia untuk berlebihan, too much, dan dia ngerasa memang dia berlebihan. Dan ada energi seperti dia takut dengan diri dia sendiri. Aku nggak tahu ini energi yang gimana ya. Namun saat dia ngelihat diri dia ngelihat diri dia yang sangat terkontrol oleh ego, emosi. Ini energi yang sebenarnya sangat cinta ya, sangat sayang dengan seseorang. Namun akhirnya dia menyadari cinta dan kasih sayang dia too much atau berlebihan terhadap seseorang di sini. Entah kamu terhadap dia atau dia yang terhadap kamu di sini. Ya. Ada Eight of Pentacles dan seseorang akhirnya menyadari dia salah dan dia tahu kenapa dia seperti itu. Dia udah ngelihat egonya, udah coba untuk belajar. Ini energi seseorang yang akhirnya sadar kalau cinta dia dibungkus oleh egoisme, ya, dan ego yang tidak baik. Page of Wands, King of Pentacles, sesuatu terjadi di sini. Seseorang merasa kayak iya ternyata aku salah ya, ternyata kesalahan memang banyak bertumpu sama aku. Setelah aku melakukan kesalahan, aku juga menuntut seseorang untuk menerima kesalahan aku tanpa aku berusaha benar-benar memperbaiki dan benar-benar sadar, hanya karena aku takut kehilangan dia. Ya, di sini energi seseorang sepertinya dia itu meminta kamu untuk, dia berusaha untuk kamu kembali dalam hidup dia. Dia mencoba memperbaiki semua tanpa dia benar-benar sadar dia salahnya di mana. Dan setelah dia berusaha, ternyata dia juga nggak ngerti salahnya dia di mana. Dan justru saat kalian udah nggak bersama saat ini, baru dia ngerasa, oh, di sini tempat aku, di sini ego aku berada, ya. Dan aku menyadari ini salahnya aku. Ini adalah perasaan aku yang dibungkus dalam egoisme yang gak baik, bukan di dalam egois yang baik. Dia menyadari kalau dia ya hanya ingin kamu bersama dia tanpa dia benar-benar memperhatikan perasaan kamu. See, the sun. Dia sempat ngerasa aku nggak tahu salah aku di mana gitu. Dia ngerasanya dia nggak ada salah, ya. Namun dia tetap minta salah. Dan akhirnya nggak ada benar-benar perbaikan yang dia lakukan. Ya. Jadi ini sangat direct ya, bisa nggak resonate untuk kalian semua. Jadi kalau kalian ngerasa kok aneh banget pembacaannya, ya berarti memang bukan untuk kamu. Please banget ya untuk jangan dipaksakan. Karena ini energi seseorang yang dia cukup kekeh ngerasa nggak bersalah, dan akhirnya dia ngerasa bersalah, terus dia malu dengan apa yang dia lakukan, ya, mencoba menjauh, dan egoismenya naik, dan saat egoismenya turun mulai hancur, dan dia tahu dia benar-benar baru ngerasain kesalahannya di mana gitu loh. Bukan lagi penyesalan karena takut kehilangan, cuman karena benar-benar paham di mana salahnya, dan bukan berarti memaksa untuk orang itu menerima salahnya, kamu menerima salah, namun dia menerima diri dia dulu. Kalau udah menerima, gimana kamunya nanti. Jadi ini tentang diri sendiri dulu sebelum orang lain. Page of Pentacles. Dan last cardnya ada The Tower. Seperti aku bilang, Sagittarius di sini egois, sebuah egoisme yang besar, atau dia ya egonya sangat hancur saat ini. Ya, dan ada kesedihan. Eight of Cups, dia menyadarinya justru saat udah ibaratnya terlambat. Mungkin menurut dia terlambat, ataupun menurut kamu terlambat ya. Namun bagi aku pribadi nggak ada yang benar-benar terlambat, karena memang setiap hal itu mempunyai waktunya sendiri. Ya, dia punya waktunya sendiri, kamu punya waktunya sendiri, dan memang saat ini dia baru merasakan
apa itu yang namanya cinta terhadap diri sendiri, dan akhirnya dia menemukan kamu dalam dirinya dia. Jadi ini ngarah ke percintaan banget ya. Banyak hal yang mengagetkan dia sebenarnya dalam hubungan kamu dengan dia. Cuman ya, yang menjadi kesedihan dalam masa-masa energi ini ya, gak ada kamu di sekitar dia. Dia pengen kamu ada di sekitar dia. Oke. Kita lihat tarot keduanya. Oh enggak, kita lihat oracle love-nya ya. Khusus untuk love oracle-nya untuk Sagittarius. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Jadi untuk hubungan ini, rasa ini untuk saat ini aku bilang pantas dan layak untuk dipertahankan karena ada chemistry. Bukan berarti aku ngerasa cinta, dia ngerasa cinta sama aku, kita sama-sama cinta, no. Namun chemistry yang terbangun di sini adalah aku ngeliat yang saling mengajarkan satu sama lain. Ya, karena ada hubungan yang memang tidak mengajarkan apapun. Ya, bisa jadi ada pelajaran di sana, namun kamunya ataupun dia nggak ambil. Dan ada wedding. Wow, the situation involves marriage. Ini bisa pernikahan, dalam pernikahan kamu dengan dia, ataupun hubungan ini bakal menuju ke pernikahan. Karena memang seperti aku bilang tadi, ya bukan tentang aku cinta kamu, kamu cinta aku, nggak tentang itu aja, namun jauh lebih dari itu semua, dimana pembelajaran yang kalian berdua ambil benar-benar membuat kalian berdua bertemu dengan jiwa kalian. See, the situation is calling for you to have faith. Faith di sini adalah dimana kedepannya bagi kalian yang resonate ya, kalian memang akan bertemu dan mempunyai komitmen bersama. Mungkin gak terlihat sekarang hasilnya, tapi itu yang bakal terjadi nantinya. Tinggal kamu percaya itu apa enggak. Ya, just have a faith, memiliki iman. Kalau memang ya dia untuk kamu, kamu untuk dia. Jadi baru kita lihat tarot yang keduanya. Ada Nine of Pentacles. Wow. Seven of Pentacles. Ada Three of Swords. Wow. Kenapa energi di dalam diri dia sekarang timbul kepercayaan? Dia ngerasa, dulu dia ngerasa kamu tuh berkhianat sama dia, ataupun sebaliknya ya, dia ngerasa kamu tidak setia sama dia, namun ternyata waktu membuktikan kamu setia dan kamu mungkin masih sendiri, dia juga masih sendiri. Ternyata kamu berdua masih menginginkan, masih cinta satu sama lain ya. Sih ada the Star, ada the Tower. Wow, perpisahan yang terjadi antara kalian berdua, entah pernikahan atau apapun juga ini, pacaran atau gebetan ya, putusnya ini, pisahnya ini karena memang harus aku ngelihat ya, karena sebelumnya hubungan kalian berdasarkan egoisme yang tidak baik, yaitu kalian saling membutuhkan satu sama lain dalam konteks yang gak baik ya, bukan dalam konteks menyehatkan. Hubungannya gak sehat memang dasarnya aku ngelihat ya. Si Knight of Swords, ada energi yang ya udah aku bertahan, kami berdua nggak berantem atau berantem terus-terusan, tetap bertahan, namun karena memang untuk menghilangkan konfliknya aja, namun sumbernya, kesakitannya nggak benar-benar hilang. Itu yang menjadi problemnya. See, ada energi the death atau destruction ya, energi penghancuran
Eight of Swords, dan last cardnya ada Eight of Cups. Eight of Cups, dua-dua tarotnya Eight of Cups. Jadi kamu dengan dia sama-sama masuki masa moving on dari kesakitannya, kekecewaannya. Namun ternyata kalian berdua sama-sama menemukan diri kalian masing-masing, dan kamu menemukan diri dia dalam diri kamu, ya, dan dia menemukan kamu dalam dirinya dia. Queen of Pentacles. Jadi aku ngelihat komitmen terbangun di sini. Ada cinta yang benar-benar real di sini, bukan lagi cinta yang gimana ya, muluk-muluk, yang too much ya, berlebihan. Dan jujur aku suka energi yang seperti ini, energi cinta yang apa adanya ya, being real gitu loh, yang enggak muluk-muluk, sederhana ya. Oke. Pernikahan memang di depan mata lah. Aku nggak tahu berapa kali Sagittarius keluar kartu ini ya. Kayaknya sering di tahun ini, dan sepertinya bakal banyak dari kalian ya yang bakal resonate. Kalaupun enggak, ya mungkin saat ini belum waktunya. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Ada gratitude rampage, list 10 things you are thankful for. Lalu show up your sparkle and shine from the inside. Celebrate yourself, you deserve it. Jadi walaupun dia terlihat bahagia tanpa kamu, ataupun kamu terlihat bahagia tanpa dia, sebenarnya itu memperlihatkan yes, I'm happy being single, aku happy misalnya masih sendiri. Cuman jika ada kamu dalam hidup kamu, much better, jauh lebih membahagiakan. Bukan berarti aku sendiri aku nggak bahagia, aku bahagia, namun kamu melengkapi semuanya. Bukan dalam artian melengkapi tanpa kamu aku pincang, aku tetap bisa berdiri sendiri. Namun dengan kamu, ya aku benar-benar merasakan hidup yang sebaik-baiknya. Jadi pesan semesta yang kulihat ini, semakin kamu merayakan diri kamu, semakin kamu cintai menyayangi diri sendiri, semakin dekat kalian untuk bersama, dan semakin dekat dia akan melamar kamu di sini. Aku lihat ya, dia sedang butuh waktu, dalam artian memang nggak secara sadar ya, memang saat ini dia sedang banyak memperhitungkan, dalam artian dia ingin saat yang tepat, waktu yang tepat, tanpa perlu ada paksaan lagi. See, look for the sign and synchronicities. Jadi sekarang dia sedang cari waktu yang tepat, tapi dia nggak juga memaksa ya, dia biarkan mengalir. So ya, memang seperti itu. Okay, think that's all. Aku harap ini membantu sedikit banyaknya. Thank you so much for watching. Terima kasih banyak untuk yang udah nonton. Aku harap kalian sukai, dan jika enggak ya I'm sorry. Nah, dan see you in the next video. Bye bye. Jaga kesehatan ya. See you in the next video.